isi dan penuhi sak yang masih kosong di depan. Isi dulu sak di depan yang masih kosong. Rapatkan dan luruskan sak kita masing-masing. Isi dan penuhi dulu sak yang masih kosong. Jamaah yang masih di luar bisa sesegeranya untuk masuk atau menyesuaikan untuk mengisi sak. Rapatkan dan luruskan sak, rapatkan dan luruskan. Jamaah kita masih di belakang masih banyak, yang di depan tolong diluruskan dan dirapatkan biar lebih maksimal. Jamaah yang masih di luar supaya sesegeranya, jamaah yang sudah menyusun sak dirapatkan saknya supaya yang di belakang bisa mengisi. Rapatkan dan luruskan. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. Teruskan dan dapatkan saf salat jamaah Idul Adha. Celah-celah yang kosong di antara jamaah agar bisa dirapatkan. Tidak harus dibatasi oleh sajadah masing-masing. Jadi boleh saja, dan langkah baiknya merapatkan saf salat walaupun mungkin agak samping dari sajadahnya. Jadi yang penting merapatkan lurus saf. Stop. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqin as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qalbil halim wa alihi al-mahbubin wa ashabihi al-mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ونجا المطيعون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka berikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Pada hari Senin 10 Zulhijjah 1445 bertepatan dengan 17 Juni 2024, sebagai pengurus, anggota dan simpatisan Muhammadiyah
Pada momen Idul Adha ini marilah kita mengingat sejenak sejarah dan semangat pendirian Muhammadiyah pertama di Kalimantan Selatan yang bermula di Alabio, Hulu Sungai Utara tahun 1925. Itik Alabio berenang di rawa, dagingnya lezat menggugah selera. Muhammadiyah pertama di tanah Banua, berdiri kokoh di Alabio tak akan dilupa. Orang Alabio sopan dan ramah, giat bekerja pantang menyerah. Haji Japri dan Haji Usman, pelopor Muhammadiyah, perjuangan dan pengorbanannya jadi amal jariah. Dari Alabio, Muhammadiyah terus berkembang dan tersebar ke seluruh penjuru provinsi Kalimantan Selatan. Perjuangan dan pengorbanan para pelopor Muhammadiyah dari tanah Alabio ini sungguh menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua. Mereka telah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan harta benda yang tak ternilai harganya demi tegaknya Muhammadiyah. Maka persyarikatan yang mereka wariskan ini hendaknya terus kita pelihara dan kembangkan dengan perjuangan dan pengorbanan yang mestinya tidak kalah dengan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam konteks kehidupan modern, semangat ini mengajarkan kita untuk berkorban demi kepentingan umat, termasuk membela hak-hak saudara kita yang tertindas, seperti yang dialami oleh rakyat Palestina saat ini. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi oleh seorang nabi. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra yang sangat dicintainya, maka beliau menunjukkan ketaatan yang sempurna. Nabi Ismail alaihissalam juga menunjukkan ketulusan hati dan kepatuhan yang luar biasa dalam menjalankan perintah tersebut. Ujian ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengorbanan demi kebenaran adalah hal yang paling utama dalam kehidupan. Dalam konteks ini, Idul Adha mengingatkan kita untuk tidak hanya berkorban dalam bentuk hewan, tetapi juga berkorban dalam bentuk tenaga, harta dan dukungan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk rakyat Palestina yang sedang berjuang melawan penindasan. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, umat Islam di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangannya. Di antara tantangan terbesar adalah ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka menghadapi berbagai bentuk kekerasan, pengusiran dari tanah air mereka, pembatasan dalam beribadah di Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, dan yang paling menyedihkan dan terjadi selama 8 bulan terakhir sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini adalah pembantaian massal atau genosida dan dehumanisasi di jalur Gaza. Sebagai umat Islam, kita harus bersatu dan menunjukkan solidaritas kita kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, mathalul jasad, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah laksana satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara sesama umat Islam. Idul Adha adalah momentum yang tepat untuk mengokohkan persatuan. Dengan bersatu, kita dapat memberikan dukungan yang lebih kuat kepada Palestina, baik melalui doa, bantuan kemanusiaan, maupun advokasi internasional. Kita harus menyadari bahwa dukungan kita, sekecil apapun bentuknya, adalah sangat berarti bagi mereka yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, kondisi terkini di Palestina sungguh sangat memprihatinkan. Penindasan yang mereka alami setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detiknya mencerminkan ketidakadilan yang tidak boleh kita biarkan begitu saja. Rakyat Palestina menghadapi berbagai bentuk pembantaian dan kekerasan. Rumah-rumah mereka dihancurkan, sekolah dan tempat ibadah juga diluluh lantakkan, dan hak-hak dasar mereka dirampas. Sejak Oktober 2023, Israel menyerang Gaza membabi buta. Lebih dari 36.000 jiwa gugur sebagai syuhada. Kebanyakan adalah anak-anak, wanita dan orang tua.
lebih dari 81.000 orang terluka dan cedera. Sekitar 90% anak-anak terinfeksi. Blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan telah menyebabkan kelaparan dan penderitaan yang sungguh luar biasa. Idul Adha mengajarkan kita tentang pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Kita harus mengambil hikmah dari makna kurban ini untuk meningkatkan solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dengan semangat Idul Adha, mari kita berusaha lebih keras dalam mendukung perjuangan mereka. Al-Quran mengingatkan kita untuk senantiasa mendukung dan membantu sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah tanda selemah-lemahnya iman seseorang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam wajib untuk berbuat sesuatu terhadap kemungkaran yang terjadi saat ini di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Hubungan antara Indonesia dan Palestina sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Palestina adalah salah satu negara pertama yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Mufti Agung Palestina Syekh Amin Al-Hussein secara terbuka menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, Indonesia menentang rencana ini. Pada tahun 1948, saat negara Israel dideklarasikan, Indonesia dengan tegas menolak mengakui negara itu. Presiden Soekarno secara vokal selalu menyuarakan dukungannya untuk perjuangan Palestina dalam berbagai forum internasional. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Presiden Soekarno menggalang dukungan negara-negara di Asia dan Afrika untuk perjuangan Palestina melalui pidatonya yang berapi-api. Palestine shall be free. Indonesia juga aktif dalam gerakan non-blok dan PBB dan menyuarakan dukung bagi Palestina di berbagai forumnya. Palestina kini merupakan satu-satunya negara tersisa yang masih terjajah di muka bumi ini. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu, bangsa Indonesia selama ini juga terus mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui berbagai lembaga dan organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Yang terbaru, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan untuk Palestina. Intinya bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib, dan mendukung agresi Israel terhadap Palestina dan pihak yang mendukung Israel hukumnya adalah haram. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban moral dan religius untuk membela hak-hak saudara kita di Palestina. Setidaknya ada beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mendukung perjuangan mereka. Pertama, menggalang dana dan bantuan kemanusiaan. Kita bisa mengumpulkan dana dan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan pada saudara-saudara kita di Palestina. Banyak organisasi kemanusiaan yang telah bekerja keras selama ini untuk menyalurkan bantuan ini, termasuk lembaga amal zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah atau Lajismu. Yang kedua, menyuarakan keadilan. Kita harus terus menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina melalui berbagai media. Gunakanlah platform media sosial, blog, artikel, dan diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu Palestina. Dengan menyebarkan informasi yang akurat, kita dapat membentuk opini publik yang lebih adil dan mendukung perjuangan mereka. Yang ketiga, advokasi politik. Kita dapat mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel.
menyurati anggota parlemen berpartisipasi dalam petisi dan terlibat dalam kampanye advokasi dapat membantu mempengaruhi kebijakan luar negeri yang lebih pro Palestina. Yang keempat, boikot ekonomi. Boikot ekonomi adalah salah satu langkah efektif yang dapat kita lakukan. Dengan memboikot produk-produk yang mendukung atau memiliki hubungan dengan rezim Zionis Israel, kita dapat memberikan tekanan ekonomi yang signifikan. Boikot ini meliputi produk-produk dari berbagai perusahaan yang secara langsung mendukung pendudukan Israel atau berkontribusi pada militernya. Gerakan ini di dunia dikenal sebagai BDS, Boycott, Divestment and Sanction. Seandainya kita masih mengonsumsi makanan, pakaian dan berbagai produk yang diproduksi oleh Zionis Israel maupun negara atau perusahaan sekutunya, maka segeralah kita hentikan. Bayangkanlah bahwa pada produk-produk tersebut terdapat lumuran darah dan potongan organ tubuh anak-anak Palestina, saudara-saudara kita semua. Boikot ekonomi telah terbukti sebagai alat yang efektif dalam menekan rezim yang tidak adil. Dengan memboikot produk Israel dan perusahaan pendukungnya, kita dapat mengirimkan pesan kuat bahwa pendudukan dan penindasan tidak dapat diterima. Boikot ini dapat menurunkan pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap kebijakan Israel. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Penting bagi kita untuk mendidik diri kita sendiri dan generasi muda, anak-anak kita semua tentang sejarah dan kondisi Palestina. Dengan memahami konteks dan kompleksitas situasi, kita dapat menjadi advokat yang lebih efektif dan memberikan dukungan yang lebih bermakna. Yang keenam, doa dan solidaritas. Tidak ada usaha yang lebih kuat daripada doa. Mari kita selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Doa kita adalah bentuk solidaritas spiritual yang tidak boleh diremehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Idul Adha adalah waktu untuk refleksi dan aksi. Ketika kita merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, mari kita ingat bahwa pengorbanan kita juga diperlukan untuk membela kemanusiaan dan keadilan. Penderitaan saudara-saudara kita di Palestina adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak dan menunjukkan solidaritas. Sebagai umat Islam yang mencintai kedamaian dan keadilan, kita memiliki tanggung jawab untuk berdiri bersama mereka yang tertindas dan melawan ketidakadilan. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam mendukung dan membela Palestina. Dengan tindakan nyata dan doa yang tulus, insya Allah kita dapat berkontribusi pada perjuangan mereka dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke Alabio di pagi hari, menikmati alamnya yang indah lestari. Palestina adalah negeri para nabi, walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Pedagang Alabio sukses berniaga, pergi merantau ke pelosok negeri. Zionis Israel membantai Palestina. Akankah kita berdiam diri? Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, memberkahi kita dengan keteguhan iman, melimpahi kita dengan keistiqomahan dalam berjuang di jalannya, dan menjadikan kita umat yang kuat dan bersatu dalam membela kebenaran serta peduli terhadap penderitaan sesama. Mari kita terus berdoa, berusaha dan berkorban untuk kebaikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم وانصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini kami sampaikan laporan dari hasil dan jumlah pengunjung